Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ririn Widiawati, NIM 230806050. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama, Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Farmasi, kelas 3B. Di sini saya akan membuat video menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS. Uji yang ke-8 adalah uji regresi logistik model prediksi. Pemodelan dengan tujuan untuk memperoleh model yang terdiri dari beberapa variabel independen yang dianggap terbaik untuk memprediksi kejadian variabel dependen. Pada pemodelan ini, semua variabel dianggap penting sehingga estimasi dapat dilakukan beberapa koefisien. Agar diperoleh model regresi yang hemat dan mampu menjelaskan hubungan variabel independen dalam populasi, diperlukan prosedur pemilihan variabel. Yang pertama, melakukan analisis bivariat antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya. Yang kedua, memilih variabel yang dianggap penting yang masuk dalam model dengan cara mempertahankan variabel yang mempunyai p-value lebih dari 0,05 dan mengeluarkan variabel yang p-value-nya kurang dari 0,05. Yang ketiga, identifikasi linearitas variabel numerik dengan tujuan untuk menentukan apakah variabel numerik dijadikan variabel kategorik atau tetap variabel numerik. Yang keempat, setelah memperoleh model yang memuat variabel-variabel penting, maka langkah terakhir adalah memeriksa kemungkinan interaksi variabel ke dalam model. Baiklah, langsung saja kita ke video menggunakan aplikasi SPSS-nya, SPSS SPSS-nya. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Baiklah, uji yang ke-8 adalah regresi logistik model prediksi. Di sini pada menu utama SPSS, kita klik menu Analyze, lalu klik submenu Regression, lalu kita klik Binary Logistik. Di sini ada dua kotak, yaitu dependent dengan covariance. Dependent ini diisi dengan kondisi bayi dalam kandungan, yaitu dalam klasifikasi, sedangkan covariance kita isi dengan umur ibu. Setelah itu kita klik option, kita centang CL per XBB, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, dari hasil data omnibus test ini didapatkan bagian blok dengan p-value 0,097, berarti variabel umur p-value kurang dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu kita klik submenu Regression, lalu kita klik Binary Logistik. Pada kotak dependent tetap berisi kondisi bayi dalam klasifikasi, sedangkan kotak covariance kita ganti dengan umur ibu kita ganti dengan suku, bangsa, atau ras. Nah, setelah itu kita klik kategorikal, kita masukkan suku bangsa kepada kategorikal covariance, lalu kita klik press dan change, lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Dan hasil yang didapatkan oleh p-value 0,087, 0,085, berarti p-value kurang dari 0,25, sehingga variabel ras dapat dilanjutkan ke multivariat. Dari output dapat diketahui juga nilai order ratio dummy terlihat ada dua nilai OR rasio, yaitu OR rasio untuk ras 1 2,328, artinya ras kulit hitam akan beresiko bayinya bahwa kondisi bayi dalam klasifikasi
sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Or rasio untuk ras 2 besarnya 1 besarnya adalah 1,232. Artinya ras kelompok lainnya mempunyai resiko bayinya BBLR sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Selanjutnya kita akan melakukan analisis multivariat. Pertama kita klik analyze, lalu kita klik regression, klik binary logistik. Nah, kita keluarkan untuk dikonvariat yaitu variabel ras. Kita masukkan riwayat menderita hipertensi. Setelah itu kita klik OK. Dan hasil uji didapatkan p-value yaitu 0,045 yang berarti p-value-nya kurang dari 0,25, berarti masuk dalam multivariat. Nah, klik analyze, klik regression, lalu klik binary logistik. Kita keluarkan untuk riwayat hipertensi, kita masukkan yaitu terjadi atau mengalami iribat UI. Nah, kita klik OK. Dan hasil p-value dari dari ini adalah 0,024 yang berarti p-value-nya kurang dari 0,25. Maka variabel kelainan uterus dapat lanjut ke multivariat. Selanjutnya kita klik analyze, kita klik regression, kita klik binary logistik. Kita keluarkan UI, lalu kita masukkan frekuensi hipertensi pada trimester pertama. Lalu kita klik OK. Hasil uji p-value yaitu 0,379 yang berarti p-value-nya kurang dari 0,25 sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Nah, sekarang klik analyze, lalu kita klik regression, klik binary logistik. Kita keluarkan FTP. Nah, sekarang kita masukkan kebiasaan merokok. Nah, setelah itu klik OK. Hasil analisis bivariat didapatkan p-value-nya yaitu 0,027 yang artinya kurang dari 0,25. Dengan demikian variabel merokok dapat masuk ke multivariat. Selanjutnya kita klik analyze, kita klik regression, lalu kita klik binary logistik. Kita keluarkan variabel smoke. Nah, kita masukkan bayi mengalami prematur, lalu klik OK. Hasil analisis didapatkan p-value sebesar 0,09, berarti kurang dari 0,25 sehingga variabel riwayat adanya prematur dapat masuk ke multivariat. Sekarang pilih analyze, lalu tekan regression, binary logistik. Nah, kita masukkan umur ibu, terus ras, PTL, kita masukkan PTL,
Setelah itu kita masukkan UI. Setelah itu kita masukkan FTP. Klik option, lalu kita klik CL or XP, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Dari hasil analisis terlihat ada 4 variabel yang p-value-nya kurang dari 0,05, yaitu umur ibu, riwayat mengalami prematur, terjadinya uretrus, dan juga frekuensi periksa hamil pada trimester pertama. Dengan langkah yang sama akhirnya diperoleh. Selanjutnya variabel FTP dikeluarkan. Kita klik regression, binary logistic. Kita keluarkan variabel FTP, lalu kita klik OK. Dengan hasil setelah FTP dikeluarkan, kita lihat perubahan nilai odds ratio untuk variabel AG, GRAS, dan SMOK, PTL, HT, dan UI. Dengan hasil perbandingan odds ratio terlihat tidak ada yang lebih dari 10%. Dengan demikian dikeluarkan dalam model. Selanjutnya variabel terbesar p-value-nya adalah umur. Dengan demikian dikeluarkan dari model dan hasilnya kita keluarkan umur dari binary logistik, umur, lalu kita klik OK. Nah, setelah variabel umur dikeluarkan, kita cek lagi perubahan odds ratio untuk variabel yang masih aktif di model. Dari perbandingan odds ratio ternyata perubahan kurang dari 10%. Dengan demikian variabel umur dikeluarkan dari model. Langkah selanjutnya mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05, variabel PTL dikeluarkan. Variabel PTL dikeluarkan dan hasilnya dari analisis perbandingan OR ternyata perubahan kurang dari 10%. Dengan demikian variabel umur ternyata setelah PTL dikeluarkan, odds ratio variabel merokok dan kelainan uterus berubah lebih dari 10%. Dengan demikian variabel PTL dimasukkan kembali. Kita masukkan kembali variabel PTL. Nah, kita masukkan kembali variabel PTL. Kemudian klik OK. Dan kemudian variabel UI dikeluarkan dalam mode. Variabel UI kita keluarkan. Kita klik OK. Setelah dikeluarkan perbandingan odds ratio ternyata variabel HT berubah lebih dari 10%. Dengan demikian variabel UI masuk kembali dalam model, akhirnya dihasilkan sebagai berikut.